para sahabat, berjumpa kembali di channel Kulit Pades. Semoga Tuhan selalu beserta kita dan memberikan rahmat-Nya. Dalam materi pokok pertama ini, kita akan membahas tentang Yesus yang mengajarkan pengampunan serta pergaulannya dengan orang berdosa. Dengan materi pokok yaitu Yesus mengajarkan pengampunan dan memanggil orang berdosa. Tujuan yang dapat kita capai dalam pembelajaran ini, minimal kita dapat memahami tentang arti pengampunan, kita dapat melakukan tindakan nyata dalam hal mengampuni, dan serta kita semakin mengenal pribadi Yesus sebagai seorang pengampun. Kita akan belajar dari kisah Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11, Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 48, dan Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10, serta satu kisah tentang tokoh dunia yaitu Nelson Mandela. Mari kita ikuti pembahasannya. Baik, mari kita mengawali pembahasan ini dengan mendengarkan kisah Nelson Mandela dan pengampunannya. Nelson Mandela bukan hanya sosok yang memperjuangkan kebebasan demokrasi di Afrika Selatan, tetapi lebih dari itu, beliau memiliki hati emas. Mandela dipenjara selama 27 tahun oleh lawan politiknya. Ia dituduh dengan dakwaan palsu dan penuh rekayasa. Di dalam penjara oleh salah seorang sipir, ia sering disiksa, bahkan pernah digantung dengan kepala terbalik dan disiram air kencing. Ia hanya mampu berkata, "Tunggu saatnya." Nelson Mandela mengalami pemenjaraan dan penyiksaan itu karena melawan pemerintah waktu itu yang menerapkan sistem politik apartheid. Sebuah sistem yang diskriminatif, yang membedakan masyarakat, pergaulan, pelayanan umum, dan sebagainya berdasarkan warna kulit. Orang kulit hitam tidak boleh naik bis yang disediakan untuk kulit putih. Jalan untuk orang kulit hitam dibedakan dengan jalan untuk orang kulit putih. Demikian juga fasilitas umum seperti kamar mandi, toilet, semuanya dibedakan untuk orang kulit hitam dan orang kulit putih. Nah, ketika ia keluar penjara dan berhasil menjadi presiden, ia tidak lupa dengan sipir yang pernah menyiksanya. Ia meminta pengawal pribadinya untuk menangkap sipir itu dan membawa ke hadapannya. Sipir itu sangat ketakutan. Ia mengira bahwa Mandela akan memenjarakan dan menyiksa ia seperti yang pernah ia lakukan pada waktu dulu. Tetapi betapa kagetnya sipir itu. Ternyata Mandela tidak melakukan apa yang ia pikirkan. Mandela memeluk dan merangkul ia. Mandela berkata, "Hal pertama yang ingin saya lakukan ketika menjadi presiden ialah memaafkanmu." Nah, Nelson Mandela tidak dikuasai kebencian dan niat untuk balas dendam terhadap lawan-lawan politiknya yang dahulu memenjarakan ia. Mandela bahkan menolak usul dari panglima tentaranya untuk menangkap lawan-lawan politiknya itu. Justru ia mendorong proses perdamaian dan pengampunan guna membangun masyarakat Afrika Selatan yang maju. Demikian kisah tentang Nelson Mandela ini. Satu catatan pokok tentang kisah ini yaitu orang yang paling diuntungkan ketika kita mengampuni adalah ya kita sendiri, bukan orang yang kita ampuni. Pengampunan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan pada diri kita sendiri. Itulah balasannya. Mari sekarang kita mendengarkan kisah berikutnya, diambil dari perikop Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11.
Yesus mengampuni perempuan berdosa. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah, dalam bacaan tadi ada seorang perempuan yang tertangkap berbuat zina. Perempuan itu dihadapkan pada Yesus untuk mencobai Yesus sebetulnya. Menurut hukum Musa, perempuan yang salah itu harus dilempari batu sampai mati. Mereka ingin melihat apa tanggapan Yesus. Kalau Yesus menyetujui, berarti ia tidak memberitakan pembebasan dan pengampunan. Namun kalau Yesus tidak menyetujuinya, berarti Yesus melawan hukum Musa. Maka orang-orang Yahudi akan menyalahkan Yesus. Lalu Yesus bisa ditangkap dan diadili. Ini mau mereka. Nah, Yesus punya cara tersendiri. Menghadapi pertanyaan itu, Yesus bisa menjawab dengan sangat bijak. Ia mengatakan, "Barang siapa tidak mempunyai dosa, silahkan melempar batu yang pertama." Ternyata tidak ada yang mau melempar batu kepada perempuan itu. Nah, berarti mereka semua berdosa. Siapa yang tidak berdosa? Yesus yang tidak berdosa. Maka Yesus berhak melempar batu kepada perempuan itu. Nah, tetapi Yesus tidak mau menghukum perempuan itu. Yesus mengampuni perempuan itu. Katanya, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Perempuan itu merasa mendapatkan hidup baru. Ia merasa seharusnya sudah mati. Tetapi berkat kasih Yesus, perempuan itu tetap hidup. Maka perempuan itu akhirnya menjadi pengikut Yesus yang setia. Namanya adalah Maria Magdalena. Mengampuni berhubungan dengan lawan atau musuh, atau sekurang-kurangnya dengan orang yang telah menyakiti dan berbuat salah terhadap kita. Mengampuni berarti menghapus, menghilangkan kesalahan mereka dari ingatan dan batin kita. Mengampuni berarti juga tidak menghukum mereka. Dengan terhapusnya kesalahan itu,
maka rasa sakit dalam diri kita akan hilang juga. Namun, mengampuni bukan perbuatan yang mudah. Perlu proses dan perjuangan. Mereka yang berani dan berhasil mengampuni akan menjadi orang yang bahagia dan damai. Mereka yang mengampuni terbebaskan dari beban marah dan dendam. Mengapa yang salah mereka, tapi yang menanggung beban kita? Kalau tidak mau menanggung beban marah dan dendam itu, maka mari kita berani mengampuni. Karena mengampuni berarti kita juga membuka pintu ampunan dari Allah, sebagaimana yang diajarkan Yesus dalam doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ada satu kisah Injil untuk menguatkan tentang pengampunan ini. Mari kita dengarkan dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, bacaan ini merupakan inti dari ajaran Yesus, yaitu tentang cinta kasih. Jadi bagaimana kita harus mengasihi sesama manusia, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan mengampuni mereka, mendoakan mereka. Karena kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, apa lebihnya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Begitu kata Yesus. Maka Yesus mengajak kita untuk berani mengampuni. Bahkan Yesus mengajarkan agar kita berani mengampuni 70 kali 7 kali. Ini berarti mengampuni terus-menerus tanpa akhir. Bahkan tidak hanya mengampuni saja, Yesus juga mengajarkan agar kita melangkah lebih jauh lagi, yakni membangun perdamaian dengan mengasihi musuh dan berdoa bagi yang berbuat tidak baik kepada kita. Karena mengasihi musuh berarti mengundang mereka dan mengajak untuk membangun hidup damai. Hidup damai tidak bisa diusahakan sendiri. Hidup damai harus dibangun bersama orang yang memusuhi kita. Maka jika itu sungguh terjadi, dengan demikian kita akan sungguh menjadi murid Kristus dan anak-anak Allah Bapa yang sempurna. Setelah kita mendengarkan kisah tentang pengampunan, sekarang mari kita mendengarkan lagi kisah kasih Yesus kepada orang yang dianggap berdosa. Ini kita ambil dari perikop Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Kisah tentang Zakeus.
Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Tetapi Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Baik, demikian kisah tentang Zakeus. Itulah yang dialami Zakeus. Zakeus adalah pemungut cukai. Menurut orang Yahudi, pemungut cukai bekerja sama dengan penjajah, yaitu bangsa Romawi. Orang yang banyak bergaul dengan bangsa lain, apalagi bekerja sama, dianggap tidak murni lagi. Iman mereka dianggap sudah luntur. Juga menurut anggapan masyarakat Yahudi, pemungut cukai sering menarik upeti melebihi jumlah yang telah ditentukan. Karena itu, pemungut cukai dianggap berdosa. Karena itu mereka tidak pantas diajak bergaul. Terlebih bagi orang-orang yang dianggap tokoh masyarakat Yahudi, sama sekali tidak boleh bergaul dengan mereka. Itulah sebabnya ketika Yesus menyuruh turun Zakeus dari atas pohon dan ingin menumpang di rumahnya, orang-orang yang melihatnya mengatakan, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Yesus berbuat lain. Yesus mengajarkan bahwa dosa tidak menular. Orang yang bergaul dengan orang berdosa tidak ikut berdosa. Justru mereka itulah yang perlu mendapat perhatian. Terlebih bagi Yesus, karena itulah perutusan yang harus dilakukan dari Allah. Sebab Anak Manusia datang untuk menyelamatkan dan mencari yang hilang. Nah, selain itu, Yesus menjelaskan bahwa kabar baik harus diwartakan kepada semua orang. Karena mereka semua keturunan Bapa Abraham yang punya hak atas berkat yang dijanjikan Allah kepada seluruh keturunan Abraham. Lalu bagaimana tanggapan Zakeus dengan tindakan Yesus seperti itu? Zakeus merasakan sukacita yang luar biasa. Karena kegembiraan itu, Zakeus membagikan separuh hartanya kepada orang miskin dan akan mengembalikan 4 kali lipat sekiranya ada yang diperas. Kata sekiranya menunjukkan bahwa sebenarnya Zakeus bekerja sesuai aturan. Hanya karena anggapan orang, ia tidak diterima masyarakat. Nah, jadi pengucilan justru tidak membuat orang bertobat. Perhatian dan penerimaan yang tulus akan membuat orang bertobat, sebagaimana terjadi dalam peristiwa hidup Zakeus. Baik, demikianlah penjelasan materi ini. Kita semua berharap semoga kita selalu menjadi pribadi yang pengampun, tulus, bahkan mau menerima orang yang berbuat salah agar kita mampu mengampuninya. Walaupun ini sulit dilakukan, namun apabila kita melakukannya, kita akan menjadi anak-anak Allah yang sempurna adanya seperti Bapa di surga. Terima kasih, salam sehat, dan
semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan.